Halo semuanya, jadi tadi sempat ada yang belum dibahas, ada IRR, payback period, dan juga PR. Jadi kita bahas lewat video, maaf banget karena belum bisa menjelaskan secara langsung. Di sini untuk kita cari IRR, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, IRR ini kita cari bunga spekulasi di masa yang akan datang. Kira-kira tingkat bunganya itu berapa dan dibandingkan dengan tingkat bunga yang sekarang ketika investasi. Ketika IRR yang kita dapatkan itu nilainya lebih dari tingkat bunga yang terjadi sekarang, maka dapat dikatakan suatu investasi itu layak untuk dilakukan atau dilanjutkan. Nah, untuk cari IRR caranya bagaimana? Kita tadi kan pakai bunganya 12 dan juga 15%, di mana bunga ini sendiri itu adalah I. Nah, di sini um, kita ketik dulu I satunya 12% berarti 0,12. I 2-nya berapa? 15% sama dengan 0,15. Kemudian NPV satunya, ini adalah NPV ketika bunganya setingkat I1. Atau kita peroleh tadi yang biru-biru sama dengan 62 juta sekian. Kemudian untuk yang NPV kedua bagaimana? Kita dapatkan 53 juta sekian. Nah, untuk cara menghitung IR-nya, kita tinggal hitung di sini, masukkan rumus. Kita masukkan dulu input yang I1, berarti 0,12 ditambah dengan NPV1, NPV1 dibagi dengan selisih antara NPV1 dengan NPV2. Dan dikalikan dengan selisih antara I2 dikurangi dengan I1. Enter. Nah, kita dapat 0,31 sekian. Kita buat dua angka itu di belakang koma. Nah, kita dapat 0,32. Di mana 0,32 ini juga sama dengan mana nih? 32%. Nah, jadi kita dapat IRR-nya sebesar 32%, di mana 32% ini lebih dari 12% atau bunga yang dianggap saat ini berlaku. Sehingga dikatakan bahwa investasi tersebut layak dilakukan. Nah, setelah itu kita cari PR dulu ya. Ini udah aku siapin. Untuk cari PR, rumusnya penerimaan dikurangi biaya operasional, di present value-kan, kemudian dibagi dengan present value dari nilai investasi. Nah, kita cari dulu BT minus CT-nya atau penerimaan dikurangi biaya operasionalnya. Di sini di tahun pertama masih 0, jadi BT sini kurangnya 0. Kemudian kita drag saja karena sama ya rumusnya. Nah, lebih seperti ini. Kemudian kita present value kan. Cara present value bagaimana? Sama seperti tadi. Caranya adalah mengalihkan nilainya dengan DF yang sudah kita cari. Ini sudah. Nah, diperolehlah hasil sebagai berikut. Kemudian kita cari present value dari KT. Berarti nilai KT dikali dengan DF. Ketemu. Nah, ini kita sum. Sama-sama. Oke. Yes. Nah, ini udah langsung ketemu aja nih. Terus gimana caranya mencari profitability rasionya? Ya, kita masukkan rumusnya di sumnya dari ini. Present value penerimaan dikurangi biaya operasional dibagi dengan present value dari biaya investasi. Kita peroleh 2,41, di mana nilai ini lebih dari 1. Artinya investasi ini layak dilakukan. Yang terakhir, kita akan cari payback period. Nah, untuk cari payback period ini kita butuh nilai selisih terakhir dan juga nilai penerimaan yang setelah selisih minus terakhir itu. Nah, bingung kan? Ya, memang agak membingungkan, tapi ya kita coba
Jelaskan pelan-pelan. Jadi, ketika kita sudah menghitung ini tadi, present value VT, kemudian total cost, dan present value total cost, kita bisa hitung tadi selisihnya. Ya, jadi yang digunakan ini. Coba tandai. Akumulatif ini sama dengan selisihnya yang dimaksud itu. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi di tahun pertama itu kan penerimaannya sama dengan 0, tapi kita sudah mengeluarkan biaya sebesar present value-nya 44 juta sekian. Berarti penerimaan dikurangi dengan total cost. Hasilnya minus 44. Ya. Kemudian di tahun kedua, kita sudah bisa mendapatkan penerimaan sebesar 15 juta sekian. Dan untuk melakukan atau memproduksi, menjalankan proyek ini di tahun kedua, memerlukan biaya sebesar 7 juta sekian. Berarti kita kurangkan dengan 7 juta. Tapi kan tadi kita sudah ada yang kemarin atau di tahun pertamanya. Itu kita masih ada 44 juta. Tapi minus, ya kita jumlahkan aja. Jadi minus 36 juta. Masih minus 36 juta. Kemudian lagi, ternyata penerimaan di tahun ketiga ini sebesar 30 juta sekian, tapi kita butuh biaya sebesar 7 juta sekian. Nah, di tahun sebelumnya kita masih utang sebesar minus 36 juta. Jadi gini lagi. Kemudian di tahun keempat, sama penerimaan 33 juta, butuh biaya 9 juta. Yang kemarin kita minus 6 juta, masih minus. Nah, ternyata yang di tahun keempat ini sudah positif, artinya kita sudah dapat keuntungan nih, 17 juta nih. Kemudian di tahun kelima, kita hitung lagi. Penerimaan dapat 56 juta, biayanya butuh 11 juta. Yang kemarin kita masih dapat 17 juta. Oke, dan kita bisa dapat 62 juta di tahun ke-5. Terus ini dicari nih, nilai negatif terakhir. Negatif terakhir kan di sini ya, 62 sekian. Tandain aja nih. Terus kita masukkan ke sini aja deh. Yang kedua nih ditanyain nilai plus setelah penerimaan. Maksudnya tuh penerimaan setelah akumulatifnya nilainya positif. Jadi yang 11 juta ini kita tarik present value penerimaannya yang ini. Dan kita cari nih hari dan bulannya. Tapi sebelum ke sana nanti bingung. Terus gimana cara menentukan 2-3 tahunnya? Ya caranya kita lihat ini tadi. Ini kan nilai minus terakhir itu ada di tahun ketiga. Kita pastikan lagi geser. Ya, ini di tahun ketiga. Berarti payback periodnya kemungkinan besar adalah 3 tahun. Jadi kita tulis aja di sini misalnya 3 tahun. Nah, lebih berapa harinya bisa kita hitung dengan ini. Dengan kita cari ini tadi. Gimana caranya? Caranya adalah kita contoh dulu. Ternyata caranya adalah merasiokan antara nilai selisih terakhir dibandingkan dengan nilai penerimaan setelah positif dikalikan dengan 365 hari. Nah, ini berarti. Nah, nilainya absolut ya, karena nilainya absolut, kita tulis ABS. Dalam kurung, 6 juta ini dibagi dengan 33 juta, dikali dengan 365 hari. Oke, 70. 70 ini uh, dalam satuan hari. 70 hari. 70,2 berarti kita bulatkan jadi 71 hari lah ya. 71 hari. 71 hari ini berapa bulan?
Ya, kita bagi aja dengan 30. 10 bagi 30 berapa? 2,3. Berarti ya 2 bulan. 2 bulan ada berapa hari? 60 hari. 71 hari. Ini kok satunya ini. 60 hari. Nah, 71 hari dikurangi 60 hari berarti sama dengan 10 hari. Dari sini kita bisa tahu bahwa waktu payback periodnya adalah 3 tahun, 2 bulan, lebih 10 hari. Di mana waktu ini kurang dari jangka proyek. Di mana tadi kita tahu ada 5 tahun. Karena nilai payback periodnya ini kurang dari jangka waktu proyek, maka kita katakan bahwa proyek ini layak dijalankan atau dilanjutkan. Jadi investasinya bakal menguntungkan bagi investor. Nah, itu tadi sedikit yang kita bahas. Ini aku mau pastiin lagi, benar nggak? Ya, bagus. Tuh. Jadi itu sedikit pelengkap tadi karena belum sempat dibahas. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi dan juga mengerjakan penugasan. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih.